Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah hasil penelitian yang berjudul Pengembangan Modul Pembelajaran, Materi Sejarah dan Perkembangan Bahasa Indonesia, Mata Kuliah Dasar Umum Bahasa Indonesia. Penelitian ini dikerjakan oleh 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Ahsani Takwim, kemudian ada Ibu Lita Lutfianti dan seorang mahasiswa Yoga Triadi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian program dosen wajib meneliti oleh Universitas Lambung Mangkurat dan termasuk dalam klaster penelitian pemula. Penelitian ini adalah penelitian pengembangan dan tahapan penelitian pengembangan modul yang kami laksanakan terdiri dari tahap analisis kebutuhan, tahap desain produk, kemudian tahap validasi, dan tahap produk akhir. Pada tahap analisis kebutuhan, sesuai pengalaman dan observasi saat mengajar perkuliahan, maka didapati biasanya waktu yang diberikan untuk materi sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia tidak mencukupi sehingga menghasilkan materi yang belum tuntas disampaikan kepada mahasiswa baik melalui ceramah maupun diskusi. Karena itulah kami sebagai pengajar berpikir bahwa harusnya ada sumber belajar tambahan yang mampu memudahkan mahasiswa untuk belajar mandiri dan dapat menguasai kompetensi bahasa Indonesia dengan baik dan menyeluruh. Karena itulah kami berpikir untuk mengembangkan modul pertama terkait materi pertama, sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia adalah materi awal di dalam perkuliahan bahasa Indonesia. Materi ini tentu diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan perkuliahan, sehingga pada akhirnya mahasiswa dapat menguasai kompetensi bahasa Indonesia secara menyeluruh dan memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Pengetahuan sejarah tentu menjadi modal agar mereka dapat memahami bahwa bahasa Indonesia tidak hadir begitu saja. Terdapat perjalanan yang panjang hingga kita mengenal bahasa Indonesia yang kita pelajari sekarang. Selanjutnya, di tahap desain produk, kami berpikir bahwa pada saat pandemi seperti sekarang, maka modul yang kami rumuskan sebaiknya disajikan dalam bentuk modul elektronik. Kemudian mengenai sistematika modul, maka kami memutuskan untuk menggunakan sistematika modul sama seperti sistematika modul yang digunakan di dalam program guru profesional atau PPG. Mengapa seperti itu? Karena modul PPG kami anggap sudah cukup ideal untuk membantu mahasiswa dalam menguasai materi tertentu, ya. Dan hal itu dapat memudahkan mahasiswa untuk mempelajari berbagai materi yang kami berikan setahap demi setahap, sehingga modul yang disajikan nanti dapat mengakomodasi semua materi yang kami ingin sampaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Selanjutnya, kehadiran modul elektronik juga kami harapkan dapat membantu mahasiswa untuk mengakses modul tersebut di mana saja. Ya, karena melalui gawai maupun handphone mereka masing-masing, sebuah modul yang bentuknya elektronik itu dapat dipelajari dengan mudah. Tahapan selanjutnya adalah tahap validasi dan pada akhirnya tahap produk akhir. Sistematika modul terdiri dari daftar isi, kata pengantar, pendahuluan yang di dalamnya terdapat deskripsi singkat itu mengenai modul yang akan mereka pelajari. Selanjutnya ada relevansi dan petunjuk belajar. Kami berharap melalui petunjuk belajar mahasiswa dapat memahami bagaimana cara menggunakan modul dengan baik sehingga pesan dari modul dapat mereka tangkap secara menyeluruh.
Materi kemudian dilanjutkan dengan materi inti yang terdiri dari sejarah nama bahasa Indonesia, sejarah bahasa Indonesia itu sendiri, kemudian terdapat banyak peristiwa penting, peristiwa sejarah yang mewarnai perjalanan bahasa Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia dalam rangka kita berbangsa dan bernegara. Selanjutnya di bagian penutup terdapat rangkuman, kemudian tes sumatif untuk menguji pemahaman mahasiswa, dan disertai daftar pustaka jika ada mahasiswa yang ingin memahami lebih lanjut sehingga bisa menemukan sumber-sumber yang kami gunakan untuk membuat modul. Sebagai sebuah modul tentu harus ada uji atau validasi. Karena itulah kami meminta 2 orang validator untuk mengecek draft yang sudah kami hasilkan sesuai dengan sistematika yang kami ikuti. Ini adalah hasil dari validator pertama ya, dari Ibu Faradina MPD sebagai salah satu pengajar mata kuliah dasar umum bahasa Indonesia yang kami harapkan dapat melihat lebih banyak mengenai penulisan dan isi dari modul tersebut. Pada akhirnya hasil validasi dari beliau menunjukkan bahwa draft modul sudah baik meskipun ada beberapa revisi yang sifatnya minor sebelum sudah maksimal dan siap untuk digunakan. Komentar dan saran perbaikan beliau sangat baik sehingga ini kami jadikan sebagai sebuah pelajaran untuk memaksimalkan kualitas modul yang kami hasilkan. Selanjutnya validator kedua berasal dari Bapak Al Mubarak. Beliau adalah salah satu dosen di pendidikan kimia. Setelah membaca draft modul yang kami berikan, maka penilaian umum beliau adalah modul sudah baik dan dapat digunakan dengan beberapa revisi. Kami harapkan masukan dari Pak Mubarak lebih menyasar kepada sistematika penulisan dan beliau dapat menyampaikan kesalahan-kesalahan, misalnya ada kesalahan penulisan poin, subjudul, dan sebagainya yang sudah kami perbaiki untuk memaksimalkan kualitas modul yang kami hasilkan. Ini adalah contoh modul yang dapat dibuka dalam format e-book ya, di aplikasi ataupun di gawai masing-masing. Bentuknya ringan, mudah digunakan dengan berbagai fitur yang dapat memaksimalkan potensi modul dan memudahkan mahasiswa. Cukup menarik daripada bentuknya hanya sekedar PDF biasa ya, dapat dibuka seperti selayaknya sebuah buku ya, dan sistematikanya seperti yang sudah saya jelaskan, terdapat kata pengantar, kemudian pendahuluan, ada deskripsi singkat, ada relevansi bahwa meskipun sudah ada modul, mahasiswa harus tetap membuka diri dan mencari berbagai informasi lain untuk melengkapi pemahaman terhadap sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada sedikit mengungkit bagaimana nama bahasa Indonesia itu sendiri yang cukup menarik. Kemudian ada sejarah bahasa Indonesia yang menjelaskan bahwa memang kalau kita runut dari akarnya, bahasa Indonesia itu mengakar kuat gitu ya ke bahasa Melayu ya, khususnya Melayu Riau. Meskipun sekarang sudah nampak perbedaannya, tapi kita tidak boleh melupakan sejarah bahwa bahasa Melayu adalah bahasa yang penting dan menjadi dasar dari pengembangan bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang. Selanjutnya terdapat berbagai alasan mengapa sih bahasa Melayu yang dijadikan bahasa Indonesia. Kemudian ada peristiwa-peristiwa penting, misalnya ada kelahiran bahasa Indonesia sebagai bahasa yang politis. Selanjutnya ada kelahiran bahasa Indonesia secara yuridis ya, dengan berbagai peraturan ya, ada berbagai ejaan yang pernah digunakan selama perjalanan bahasa Indonesia. Kemudian nasib bahasa Indonesia zaman pendudukan Jepang misalnya, dan terdapat sebuah momen khusus, acara khusus bagi bahasa Indonesia yang dinamakan Kongres Bahasa Indonesia, yang setiap kongres diadakan itu menghasilkan keputusan-keputusan penting bagi arah dan pengembangan bahasa Indonesia ke depan. Selanjutnya di bagian akhir ada materi mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Secara umum kita mengenal 2 kedudukan. Yang pertama sebagai bahasa nasional begitu, dan selanjutnya sebagai bahasa negara. Ada penutup dan rangkuman
Semoga dapat memberikan kompetensi yang baik gitu ya saat teman-teman mahasiswa membaca rangkuman. Dan untuk mengecek pemahaman mereka tentu ada tes sumatif ya yang dapat atau juga dapat diberikan di awal, sehingga jadi tes formatif yang dapat menguji kemampuan mereka mengenai pengetahuan bahasa Indonesia. Ada kunci jawaban untuk mencocokkan jawaban dan daftar pustaka. Demikian contoh dari e-book atau buku elektronik yang jenisnya modul yang kami hasilkan berbentuk dengan judul Sejarah dan Perkembangan Bahasa Indonesia. Sebagai sebuah modul, tentu kami setelah selesai mencoba mendapatkan hak kekayaan intelektual, dan alhamdulillah modul yang kami hasilkan sudah keluar surat pencatatan ciptaannya dan dapat memberikan bukti bahwa modul yang kami hasilkan sudah memenuhi standar dan siap untuk digunakan. Selanjutnya, rencana ke depan setelah modul ini sudah selesai dan maksimal dengan beberapa perbaikan, maka ada baiknya penelitian ini dilanjutkan dengan melengkapi modul ini dengan modul materi-materi lain yang dalam ruang lingkup materi bahasa Indonesia, sehingga pada akhirnya modul tersebut dapat dikumpulkan dan menghasilkan sebuah buku ajar, buku ajar yang lengkap. Selanjutnya, sebagai sebuah modul ada baiknya tetap dilengkapi dengan media atau sumber belajar lain, misalnya ada video atau podcast sejenis rekaman suara, sehingga mahasiswa-mahasiswa yang cenderung misalnya belajarnya visual atau belajarnya auditori dapat terbantu ya, misalnya dengan menyaksikan video atau rekaman suara yang membantu penyampaian materi di dalam modul. Semoga ke depan penelitian semacam ini dapat dilanjutkan sehingga rencana kami untuk membuat sebuah buku ajar lengkap dapat terrealisasi. Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai penelitian kami. Semoga dapat memberikan manfaat secara khusus kepada para mahasiswa yang mengambil mata kuliah bahasa Indonesia, dan secara umum dapat menambah variasi penelitian gitu ya di Universitas Lambung Mangkurat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.